Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Pratiwi, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofin Andeska Rahma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Nama saya Salsabila Andira dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi. Saya berasal dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Perkenalkan, nama saya Emi Kristina Harefa. Saya dari Prodi Manajemen. Dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah riset operasi. Jadi, teori permainan adalah istilah game atau permainan berhubungan dengan kondisi pertentangan bisnis yang meliputi suatu periode tertentu. Pelakunya adalah saingan-saingan yang memanfaatkan teknik matematika dan pemikiran logis agar sampai pada kemungkinan strategi terbaik dalam usaha mengalahkan saingannya. Sebagai contoh, misal, seorang direktur pemasaran suatu perusahaan di dalam memperkenalkan produk baru berusaha mengetahui kemungkinan strategi paling baik atau suatu kombinasi strategi untuk merebut market share yang lebih besar. Sementara saingannya juga mencoba memperkenalkan produk sejenis dengan strategi yang berbeda dengan direktur pemasaran tersebut. Ide dasar dari teori permainan adalah tingkah laku strategi dari pemain atau pengambil keputusan, player or decision maker. Setiap pemain dianggap mempunyai suatu seri rencana atau model tingkah laku dari mana dia bisa memilih kalau kita memiliki satu set strategi. Strategi menunjukkan untuk setiap situasi yang timbul dalam proses permainan, gerakan khusus yang mana yang harus dipilih. Perlu diperhatikan di sini bahwa teori permainan menekankan tidak hanya satu set strategi atau gerakan yang diambil bagi pengambil keputusan atau pemain yang tunggal. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan dalam situasi di mana pemain lainnya sebagai lawannya juga berbuat sesuatu untuk melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan strategi yang ia pilih. Lebih lanjut, tindakan atau gerakan seseorang akan mempengaruhi gerakan pemain lawannya secara langsung. Dengan kata lain, setiap pemain berada dalam lingkungan yang dinamis, bukan statis, atau dalam keadaan stokastik. Seperti misalnya, kalau saya melakukan gerakan ini, dia akan melakukan gerakan itu. Maka seharusnya saya melakukan gerakan itu, akan tetapi dia juga melakukan gerakan lainnya, bukan itu lagi, dan seterusnya. Jadi, selalu ada setiap saat pemikiran, strategi, dan tindakan yang baru. Hasil tindakan atau gerakan seorang pemain akan ditentukan oleh gerakan pemain lainnya. Klasifikasi teori permainan. Berdasarkan jumlah pemainnya, teori permainan dibagi menjadi dua, yaitu permainan dengan 2 orang dan dengan n orang. Berdasarkan nilai permainan dibagi menjadi dua, yaitu permainan jumlah 0 atau zero sum game dan permainan jumlah bukan 0. Serta berdasarkan strategi permainan dibagi menjadi dua, yaitu strategi permainan murni atau pemain hanya menjalankan strategi tunggal, dan strategi permainan campuran atau kedua pemain menjalankan strategi yang berbeda-beda. Selanjutnya, penyelesaian pure strategi. Seperti yang sudah ada di kolom, player A, A1, A2, A3, player B, B1, B2, B3. Yang pertama, kita cari minimal baris. Minimal baris kita dapat dari nilai terkecil dari kolom A1 yaitu 10, A2 40, A3 20. Selanjutnya kita mencari maksimal kolom. Kita dapat dari nilai terbesar dari kolom, yaitu kolom B1 60, B2 50, B3 40. Selanjutnya kita cari maksimin, yaitu nilai maksimal dari minimal, yaitu sebesar 40. Selanjutnya kita cari nilai minimax, nilai minimal dari maksimal, yaitu 40. Saddle point-nya nilai yang sama, yaitu 40. Kesimpulan yang didapat dengan menggunakan strategi murni, player A menggunakan strategi A2. Sementara player B
menggunakan strategi B3 dengan nilai yang didapatkan adalah 40. Selanjutnya adalah penyelesaian menggunakan mix strategi. Jadi di sini sudah saya buat soalnya dalam tabel. Ada dua pemain yaitu player A dan player B. Kemudian di tabel soalnya kita tambah minimum baris dan satu lagi maksimum kolom. Nah, kita pertama harus mencari minimum baris. Caranya adalah dengan mencari nilai terkecil dari baris yang bersangkutan. Misalnya ini baris yang pertama. Di antara 3, 1, min 2, dan 3, yang terkecilnya adalah min 2. Maka kita tulis min 2 di sini. Kemudian selanjutnya juga sama, yang terkecil di antara ini adalah 4. Kemudian yang baris ketiga adalah min 5. Dan baris keempat min 1. Kemudian yang di maksimum kolom, kita mencari nilai terbesar yang terdapat di kolom yang bersangkutan. Misalnya kolom pertama atau B1 di antara 3, 4, 1, dan 5 yang terbesar adalah 5. Kemudian B2 yang terbesar adalah 8. Kemudian B3 yang terbesar 5. Dan B4 terbesar adalah 10. Nah, setelah itu kita mencari nilai terbesar yang ada di sini. Nilai terbesar di antara min 2, 4, min 5, dan 1 adalah min 1 adalah 4. Maka saya akan tandai dengan warna merah di sini. Ini saya buat hitam saja. Nah, yang ini dinamakan dengan maksimin. Dan kemudian kita cari di sini angka terkecil di antara nilai yang sudah kita dapat tadi. Nilai terkecilnya adalah 5. Bisa ini atau ini. Saya akan pilih ini aja. Dan bisa juga kita sebut dengan minimax. Jadi 5 ini merupakan angka minimax. Setelah itu kita harus mencari saddle point. Namun di soal kali ini tidak ada titik saddle point-nya. Maka kita tulis tidak ada saddle point. Nah, karena tidak ada saddle point, maka kita harus mencari dengan cara selanjutnya. Nah, di sini di tabel soal yang sudah ada ini ditambahkan di sini sum atau jumlah, di sini juga sum. Nah, sum yang di sini adalah jumlah satu baris ini. Jumlah satu baris yang ini kita tambahkan 3 ditambah 1 ditambah min 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian sama juga yang kedua 25. Kemudian min 1 dan 16. Kemudian yang setelah kita cari sum, kita akan mereduksi baris. Karena yang kita butuhkan nantinya hanya 2 baris dan 2 kolom, maka itu kita mereduksi baris dan kolom. Untuk yang pertama kita harus mereduksi baris dahulu. Nah, cara mereduksi baris ini adalah kita reduksi baris yang didominasi oleh baris lain. Bisa kita lihat ya, kita curigai dulu. Di sini angka yang kecilnya, di sini yang kecil adalah 5 dan min 1. Yang pertama yang paling kecil itu min 1, kita lihat dulu apakah dia didominasi oleh baris lain. Kita lihat dulu yang A4 didominasi, artinya nilai baris ini lebih kecil daripada baris yang lainnya. 4 dengan 3, maka yang lebih kecil adalah 3, benar. Kemudian min 1 dengan 5, benar. 8 dengan 0, benar. 5 dengan 1, benar. Maka baris A3 ini didominasi oleh baris A4, maka kita perlu tandai. Sini saya akan tandai dengan garis. Dan yang selanjutnya adalah yang baris pertama. Apakah 10 lebih besar daripada 3? Benar. 5 dengan min 2, 6 dengan 1, kemudian 4 dengan 3. Jadi baris A1 didominasi oleh baris A2, maka kita harus reduksi.
Jadi yang selanjutnya adalah kita mencari sum dari kolom yang masih ada ini. Nah, kita tidak usah menjumlahkan yang sudah direduksi, kita jumlahkan yang ini saja. Kolom B1 ada 4 dengan 5, maka sumnya adalah 9. B2 6 dengan 8 sama dengan 14. 5 dengan min 1 sama dengan 6. 10 dengan 4 sama dengan 14. Ini yang merah saya perbaiki dulu ya. Setelah kita menemukan sumnya, langkah selanjutnya adalah kita mencari kolom yang mendominasi kolom lain. Artinya di sini kolom yang mendominasi kolom lain bisa kita reduksi sehingga tersisa 2 kolom. Yang mendominasi artinya nilai kolom itu lebih besar daripada kolom yang didominasi. Mari kita lihat angka terbesarnya di sini ada 14 dan 14. Maka kita curigai dulu. Mari kita lihat. 10 dengan 5 apakah lebih besar? Benar. 4 dengan min 1 benar, lebih besar. Maka artinya kolom B4 mendominasi kolom B3. Maka akan saya berikan garis sebagai tandanya sudah direduksi. Kemudian yang selanjutnya itu yang B2, 6 dengan 4 lebih besar 6, benar. 8 dengan 5 lebih besar 8. Maka artinya kolom B2 mendominasi kolom B1. Mari kita berikan lagi tandanya bahwa ini sudah kita reduksi. Kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan kolom-kolom yang sudah selesai kita reduksi tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari oddmans. Di sini yang sudah kita tambahkan oddmans dari baris ini. Cara mencarinya adalah dengan mencari selisih dari baris ini. Misalnya 4 dengan 5, maka selisihnya adalah 1. Kemudian 5 dengan min 1, maksudnya hasilnya itu akan kita silangkan ke baris yang lain. Jadi hasil dari sini kita pindahkan ke sini. Jadi 4 dengan 5 selisihnya adalah 1, sedangkan 5 dengan min 1 selisihnya adalah 6. Begitu juga dengan yang kolomnya, hasil dari ini kita pindahkan ke sini. Jadi 4 dengan 5 selisihnya 1, sedangkan 5 dengan min 1 selisihnya adalah 6. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita harus mencari proporsi strategi, di mana proporsi strategi bisa kita cari dengan cara seperti ini. Q1 6 dibagi 6 ditambah 1 sama dengan 6/7. Kemudian Q2 1 dibagi 1 ditambah 6 sama dengan 1/7. Kemudian P1 di sini 6 dibagi 6 ditambah 1 sama dengan 6/7. Kemudian P2 1 dibagi 1 tambah 6 sama dengan 1/7. Nah, kemudian kita dapatkan proporsi strategi player A 6/7. Jadi player A itu akan menggunakan 6/7 strategi dari A2 dan 1/7 dari strategi A4. Kemudian player B akan menggunakan 6/7 strategi B1 dan 1/7 strategi B3. Kemudian langkah terakhirnya kita akan mencari nilai permainan atau value game. Value game di sini bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan nilai dari B1 dengan oddmans-nya. 4 dikali 6, kemudian kita tambahkan dari 5 dikali 1. Kemudian kita bagikan dari nilai oddmans tersebut. 6 ditambah 1 sama dengan 24 ditambah 5 sama dibagi 7 sama dengan 29 dibagi 7. 29 dibagi 7 sama dengan 4,14. Jadi value game atau nilai permainan dari soal ini adalah 4,14. Jadi kita bisa membuat kesimpulan
dari soal ini, dengan menggunakan strategi campuran, player A akan menggunakan strategi A2 sebanyak 6/7 dan A4 sebanyak 1/7. Sementara player B akan melakukan strategi B1 sebanyak 6/7 dan B3 sebanyak 1/7. Adapun nilai permainan sebesar 4,14. Nah, bisa kita lihat bahwa perbedaan pure strategi dengan mix strategi di sini ya. Kalau mix strategi dia akan menggunakan playernya itu atau pemainnya akan menggunakan strategi yang berbeda-beda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.